Pada kesempatan kali ini BD Official 1, 2, dan 3 akan memberikan informasi sekaligus teknik yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu saat ini sudah terpanggil sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang di beberapa hari yang lalu Bapak Ibu mengecek pada akun SIM PKB-nya ada menu konfirmasi kesediaan. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan alur yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu di akun SIM PKB-nya ada pop-up formulir pernyataan kesediaan. Bagi Bapak Ibu yang di akun SIM PKB-nya ada formulir pernyataan kesediaan dan statusnya utama, maka dipastikan Bapak Ibu akan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan berdasarkan pemetaan yang ada di SIM PKB. Di sana ada LPTK-nya, ada angkatannya, ada kategori, dan ada statusnya. Ketika Bapak Ibu statusnya utama, maka Bapak Ibu nanti akan mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2023 angkatan ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui jadwalnya. Kalau Bapak Ibu mengecek jadwal, maka konfirmasi kesediaan akan muncul dari tanggal 3 November sampai 8 November. Dan nanti LPTK akan menetapkan calon mahasiswa di tanggal 10 November. Bapak Ibu akan melakukan lapor diri di tanggal 11 sampai 14 November. Dan nanti Bapak Ibu akan melakukan orientasi mahasiswa secara daring yang dilakukan oleh masing-masing LPTK di tanggal 16 sampai 5 Februari. Mohon maaf, di tanggal 15 November. Dan nanti Bapak Ibu akan melakukan PPG dalam jabatan secara daring dari tanggal 16 November sampai 5 Februari dan nanti akan dijadwalkan ulang untuk pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan di tahun 2023 untuk angkatan ketiga. Yang menjadi pertanyaan ialah Bapak Ibu saat ini masuk di tahap pertama konfirmasi, maka apa langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan sebagai bentuk siasat atau menyikapi ketika nanti Bapak Ibu akan dipanggil sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu perlu tahu ya, bahwasanya LPTK itu silakan dicek LPTK Bapak Ibu itu di mana. Kebetulan di sini LPTK-nya di Universitas Lampung. Nah, dari informasi ini Bapak Ibu harus paham. Kalau sudah tahu LPTK-nya, maka kita coba cari di Google berdasarkan informasi yang dimuat pada LPTK tersebut. Silahkan ketikkan saja lapor diri PPG Daljab Universitas Lampung. Nanti akan muncul tugas Bapak Ibu, silahkan kepoin ya websitenya FKIP Unila untuk informasi lapor dirinya. Ya, di sini bisa disampaikan untuk angkatan kedua ini ada ya Bapak Ibu. Nah, untuk angkatan ketiga bagaimana? Nah, untuk angkatan ketiga Bapak Ibu silahkan pedoni jadwal yang saya tampilkan ini. Ya, nanti otomatis mendekati tanggal 10 atau setelah tanggal 10 LPTK masing-masing akan menginformasikan untuk lapor dirinya seperti apa. Namun Bapak Ibu bisa mensiasati dari sekarang. Silahkan buka website PPG di kampus Bapak Ibu masing-masing. Dengan harapan Bapak Ibu bisa menyiapkan dari sekarang berkas apa saja yang dibutuhkan untuk lapor diri. Karena tahapannya Bapak Ibu ketika sudah mengklik konfirmasi, maka nanti akan lapor diri. Setelah lapor diri baru Bapak Ibu akan masuk sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK yang sudah dipetakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu sudah tahu Universitas Lampung, maka cari informasi itu. Nah, dari informasi itu saya mengetahui Bapak Ibu bahwasannya untuk Universitas Lampung itu nanti Bapak Ibu ketika lapor diri akan mengunggah format A1 dan fakta integritas. Ini bisa diunduh di SIM PKB kapan? Kapannya ini sesuai jadwal atau sesuai pemetaan SIM PKB. Silahkan sering-sering dibuka SIM PKB-nya. Yang kedua, biodata mahasiswa sesuai dengan format PD Dikti ini biasanya akan disampaikan oleh LPTK. Yang kedua, surat pernyataan izin pimpinan formatnya ada di SIM PKB. Kapan? Ini sesuai dengan jadwal juga. Silahkan dicek SIM PKB-nya nanti ya secara berkala. Yang keempat, scan ijazah S1. Jadi ketika Bapak Ibu saat ini terdata sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga,
Ini Bapak Ibu sudah lulus S2 nih. Lalu yang di-scan ijazah S2 atau ijazah S1, maka Bapak Ibu silahkan scan ijazah S1 ya, karena sertifikasi itu untuk jenjang S1 bukan S2. Oke, yang kelima, scan transkrip nilai S1. Yang keenam, scan kartu identitas KTP ataupun SIM. Yang ketujuh, scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Yang kedelapan, SKCK dari kepolisian setempat. Yang kesembilan, surat keterangan sehat dari puskesmas atau RSUD setempat. Yang ke-10, surat bebas nafza dari BNN atau kepolisian atau puskesmas atau rumah sakit umum daerah setempat. Yang ke-11, scan NPWP bagi yang memiliki. Dan yang ke-12, ini ada persyaratan tambahan dari LPTK masing-masing. Nah, dari bocoran data yang saya tampilkan pada video ini, Bapak Ibu bisa mengecek ya, bisa menyiapkan dari sekarang. Misalnya Bapak Ibu sudah mulai scan ijazah, scan transkrip, scan KTP, menyiapkan pas foto ya Bapak Ibu. Nah, untuk SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas nafza, itu silahkan Bapak Ibu nanti disesuaikan informasi dari LPTK masing-masing. Terus kalau Bapak Ibu belum punya NPWP ya silahkan buat dari sekarang, dan nanti ketika lapor diri Bapak Ibu sudah punya. Sekalipun NPWP di sini tidak wajib. Terus persyaratan yang ke-12 ini persyaratan tambahan. Ini tidak bisa di-compare ya, tidak bisa dibandingkan antara UNS, UM, UNM atau Unila atau USU, itu tidak bisa disamakan karena masing-masing LPTK itu punya kebijakan masing-masing. Ada yang memberikan tambahan persyaratan A, LPTK misalnya UM itu tidak ada. Nah, itu sesuai LPTK masing-masing, Bapak Ibu tidak bisa protes karena punya kebijakan dan peraturan masing-masing. Nah, kembali lagi, tugas Bapak Ibu silahkan cek pada akun SIM BKB-nya secara berkala. Mungkin saat ini masih tahap pop-up pernyataan kesediaan. Maka dari pernyataan kesediaan Bapak Ibu sudah tahu nih LPTK atau kampusnya mana. Setelah tahu silahkan searching di Google LPTK untuk yang mau Bapak Ibu tuju PPG Daljab dan cari tahu berkas lapor diri itu apa saja. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah tahu berdasarkan berkas lapor diri pada angkatan sebelumnya, Bapak Ibu ada gambaran. Misalnya kalau membutuhkan SKCK, maka nanti di tanggal 11 saya harus kemana? Membutuhkan surat sehat, saya harus kemana? Cari informasinya dari sekarang. Karena waktu lapor dirinya sangat sempit ya Bapak Ibu. Ya, di sini lapor dirinya 11 sampai 14. Kita tidak tahu ya di tanggal-tanggal tersebut ada event apa yang memungkinkan nanti Bapak Ibu tidak bisa mobile. Maka dari itu, dari sekarang silahkan cek data atau berkas yang nanti digunakan untuk lapor diri. Gitu ya Bapak Ibu. Selamat saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang di akun SIM BKB-nya ada pop-up formulir pernyataan kesediaan mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Intinya semangat dan jangan terlena. Silakan Bapak Ibu dari sekarang lengkapi portofolio, misalnya diklat-diklat daring dan lain sebagainya, karena itu nanti akan digunakan ketika Bapak Ibu mengikuti uji kinerja. Terima kasih, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.